Halo Smart Investor, kembali lagi bersama kami di Weekly Outlook untuk minggu ini. Kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian dan fokus minggu ini. Kali ini ada Pak Aga. Halo Pak Aga, apa kabar? baik Kak. Baik, untuk isu fundamental di minggu ini seperti apa Pak? Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah berkurangnya kekhawatiran terhadap varian Omicron dari COVID-19 memicu investor melakukan perburuan terhadap aset berisiko. Terlihat dari penguatan rivalitas dolar dan mengantarkan nilai tukar dolar di akhir perdagangan pekan kemarin berada di bawah 96, di mana rivalitas mata uang utama dunia mencatat penguatan awal pekan pertamanya di 2022. Prospek percepatan kebijakan pengetatan moneter The Fed berupa kenaikan suku bunga diharapkan lebih cepat dari sebelumnya menjadi fokus pasar dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini dipicu pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell dalam penyampaian di salah Fed pekan lalu, ditambah lagi data ketenagakerjaan dan inflasi yang terus melonjak. Normalisasi yang dijalankan Fed tahun ini membuat nilai imbal hasil obligasi Amerika Serikat mengalami lonjakan. Lonjakan imbal hasil ini membuat harga emas sulit untuk menguat. Yang akan menjadi perhatian pasar untuk minggu ini, reaksi pasar terhadap data NFP pekan lalu terlihat tidak agresif dalam melakukan pembelian terhadap dolar. Malah sebaliknya, dolar melemah terhadap rivalitas dengan berada di 95,74. Sentimen terhadap prospek kenaikan suku bunga The Fed masih membayangi pasar. Ditambah lagi, pekan ini Ketua The Fed Jerome Powell dijadwalkan akan berpidato di depan Komite Senat Perbankan Washington DC. Kembali, pasar kemungkinan akan bereaksi di atas data inflasi konsumen, inflasi produsen, dan penjualan retail Amerika Serikat. Cermati memanasnya masing-masing pecahan Rusia, yakni Ukraina dan Kazakhstan. Dan berikut adalah data ekonomi penting untuk pekan ini. Hari Selasa, data retail sales dan trade balance dari Australia. Malam harinya, pidato Jerome Powell selaku Ketua Federal Reserve yang dijadwalkan akan memberi pidato perihal pandangan beliau sebelum dilantik untuk kedua kalinya menampung pimpinan The Fed. Besar harapan adanya pernyataan yang lebih hawkish terhadap kebijakan moneter. Dan untuk di hari Rabu, data inflasi konsumen Cina yang diperkirakan turun 1,8% di Desember dari 2,3% untuk tahunan. Sedangkan untuk indeks inflasi produsen pun juga turun 11,5% dari 12,9%. Amerika Serikat pun merilis data inflasi konsumen di Desember secara bulanan turun 0,4% dari 0,8%, sementara tahunan inflasi konsumen naik 7,1% dari 6,8%. Dan di hari Kamis, Amerika Serikat pun merilis data inflasi produsen di Desember secara bulanan turun dari 0,4% dari sebelumnya 0,8%. Sementara tahunan inflasi konsumen naik 9,8% dari sebelumnya 9,6%. Data mingguan klaim pengangguran Amerika Serikat yang diperkirakan naik 213.000 dari sebelumnya 207.000. Data ini baik untuk USD. Dan di hari Kamis, data trade balance Cina yang akan menjadi perhatian di pagi hari, sorenya dari Inggris, data industrial production dan manufacture production, tapi pasar akan memfokuskan pada retail sales Amerika Serikat yang diperkirakan turun 0,0% dari sebelumnya 0,3%. Dan data sentimen konsumen Michigan diperkirakan turun 70,0 dari sebelumnya 70,6. Kedua data ini bila sesuai perkiraan akan berdampak negatif untuk USD. Dan aset-aset yang harus diperhatikan untuk pekan ini, untuk euro berhasil tutup di atas 1.1350, membuka ruang kenaikan lanjutan euro menuju 1.1460 dan 1.1520. Parameter indikator stokastik yang Golden Cross dan juga MA13 dan MA26 mengkonfirmasi potensi kenaikan euro. Waspadai zona support di 1.1275 karena akan picu koreksi menuju 1.1230 dan 1.1200. Pekan ini euro USD akan bergerak pada rentan harga 1.1300 sampai 1.1500. Dan untuk GBP, pekan ini berhasil tutup di atas 1.3550 sehingga ruang kenaikan mingguan berlanjut di pekan keempat untuk pekan ini. Tidak menutup kemungkinan zona atas 1.3750 didukung dengan stokastik dari MACD di zona positif. Sebaliknya, area bawah yang diperhatikan adalah 1.3550. Jika berbalik kembali di bawah area itu, maka koreksi terjadi ke 1.3430. Pekan ini GBP USD akan bergerak di rentan harga 1.3500 sampai 1.3750.
Dan untuk XAU atau emas berada dalam area 1790 sampai 1815. Beberapa kali testing menembus zona bawahnya gagal bertahan di bawah area tersebut. Hal ini memberi gambaran bahwa potensi penurunan masih tertahan. Sebaliknya zona atas yang cukup kuat berada di 1833. Penutupan di atas area tersebut dapat mengantarkan emas menuju 1870. Pekan ini XAU USD akan bergerak dalam rentang 1780 sampai 1830. Baik sobat investor, kesimpulannya sejumlah sentimen yang terjadi dalam pekan ini diantaranya data inflasi, retail sales, dan pernyataan Jeremy Powell akan menjadi penggerak utama. Dengan tidak mengesampingkan beberapa data ekonomi di luar Amerika Serikat, memanasnya tensi politik di Kazakhstan masih menopang minyak, di mana tidak menutup kemungkinan minyak akan menembus level high tahun kemarin $85.40. Sementara itu, prospek kenaikan suku bunga membuat yield obligasi Amerika Serikat terus merangkak naik dan menembus level tertingginya di satu tahun ini 1,779%. Kenaikan yield inilah yang membuat emas sulit bergerak kembali di atas 1.800. Fluktuasi harga di pekan kedua masih berlanjut, perlu hati-hati dalam bertransaksi dan cermati perkembangan yang ada. Baik sobat investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Saya Ika Indriani Dan saya Gagular. Jangan lupa subscribe, Like and share. sampai jumpa. Sampai jumpa.